Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin wa ja'ala ad-dina ribatan bainal qulubil mu'minin wa amarna bil ittihadi wa ta'awun baina ikhwatina al-muslimin wa nahana 'anit tafarruq wa tanazul fi kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, marilah kita bersama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenarnya, yaitu kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Pada sisi yang lain, kita berupaya semaksimal pula untuk mencegah segala aktivitas kehidupan yang nyata-nyata bertentangan dengan ajaran Allah. Dengan demikian kita akan mendapatkan prestasi di sisi Allah, ialah takwa. Karena hanya prestasi takwalah yang akan bisa mengantarkan kita semua untuk mencapai hakikat kebahagiaan fid din wa dunya ilal akhirah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, belakangan ini ada seorang peneliti di bidang ilmu sosial keagamaan yang datang dari Barat. Mereka melakukan penelitian ini betul-betul teruji, sebab dilakukan secara berulang-ulang, dimulai dari tahun 2005 hingga 2012 akhir. Kurang lebih 7 tahun dia melakukan penelitian itu dengan satu judul, The Global Index of Religiosity and Atheism. Indeks global tentang fenomena religiositas, keagamaan dan ateisme, faham ateis yang dilakukan oleh masyarakat Barat secara khusus dan masyarakat global secara umum. Dari hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa ada 14% masyarakat Barat itu terjadi sebuah pergeseran semangat keagamaan, utamanya adalah agama menghadapi agama formal. Jumlah 14% saya rasa bukan sederhana, bukan sedikit, tetapi adalah betul-betul mengejutkan. Limada yakunu hakada. Mengapa terjadi seperti itu? Dalam waktu yang bersamaan ada 4% terjadi perkembangan yang luar biasa, ialah apa yang disebut dengan faham ateisme, faham yang tidak mempercayai pada Tuhan mereka. Uniknya bahwa pergeseran semangat keagamaan 14%
dan perkembangan dinamik paham ateisme sampai 4%. Mayoritas di antara mereka itu adalah kalangan para pemuda yang relatif sangat produktif dan dinamis dan kreatif nalar pemikiran mereka. Mereka adalah para mahasiswa yang sedang intens melakukan kajian-kajian sains, ilmu pengetahuan. Yang utamanya mereka adalah para akademisi yang hidup dan sangat intensif melakukan kajian ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Walhasil bisa disimpulkan dalam penelitian ini bahwa semakin mereka concern terhadap persoalan-persoalan sains ilmu pengetahuan, maka kemudian semakin mereka menjauhkan dari semangat keagamaan mereka, dan bahkan sebaliknya mereka memilih jalan alternatif keagamaan baru yang disebut dengan ateisme. Ini fenomena yang cukup membahayakan bagi masa depan keberagamaan kita, utamanya dalam masyarakat timur Islam. Mungkin barangkali secara formal di masyarakat muslim, masyarakat timur, belum terjadi gejala-gejala sebagaimana gejala-gejala praktek sosial keagamaan yang berkembang di dunia barat. Tetapi mungkin ruh dan spirit karakteristik ini bisa jadi sudah mewabah di kalangan masyarakat timur. The spirituality, yes, but organized religion. Jadi mereka tertarik pada apa yang disebut dengan spiritual, tetapi organized religion, agama yang diorganisir secara formal, agama besar dalam hal ini Islam, Kristen, dan agama-agama yang memiliki basic kitab suci, dianggapnya sebagai satu agama yang terorganisir, agama formal. Dan bagi mereka agama-agama seperti ini dianggap sebagai agama yang selalu menghalangi terjadinya dinamika nalar kritis masyarakat. Agama formal di mata mereka menjadi agama yang seringkali menjadi candu masyarakat, bertolak belakang terhadap gagasan-gagasan cerdas dan kritis yang berkembang dalam ilmu pengetahuan. Agama formal ini bagi mereka adalah sesuatu yang sudah klasik dan tidak memiliki basis relevansi terhadap perkembangan modernitas yang berkembang belakangan ini. Dengan sederet label negatif yang mereka alamatkan kepada agama formal, karena agama formal bagi mereka betul-betul menjadi sebuah institusi yang keberadaannya selalu kontradiksi terhadap perkembangan zaman. Agama formal bagi mereka adalah agama yang didesain sudah beberapa abad yang lalu dan selalu merespon isu-isu klasik yang tidak memiliki relevansi terhadap perkembangan modernitas. Anggapan semacam ini sudah berkembang sedemikian dahsyatnya, lebih-lebih merepresentasi di kalangan masyarakat akademisi. Dan kalau ini di kalangan masyarakat akademisi, maka perkembangan informasi ini saya rasa begitu cepat, dan ini kemudian bisa ditangkap oleh anak-anak dan kader-kader muda berikutnya yang tentu mereka akan terwarisi, terilhami oleh cara berpikir maupun paradigma berpikir yang sedemikian ini. Ayolah hadirin rahimakumullah, nalar berpikir mereka seakan-akan sudah betul-betul bertabrakan dan tidak ada titik jumpanya dengan apa yang disebut dengan agama. Lalu disimpulkan juga bahwa tentu melegitimasi bahwa ilmu pengetahuan menjadi sangat kontras terhadap agama. Agama tidak mendukung ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan selalu dituding oleh para agamawan sebagai persoalan yang justru menimbulkan polemik dan konflik di dalam institusi keagamaan. Ayolah hadirin rahimakumullah,
paradigma, anggapan, cara pandang seperti ini, jika kemudian tidak ada satu keseimbangan, paradigma atau anggapan yang dimunculkan dalam perspektif agama, dalam hal ini agama formal, harus kita desain sedemikian rupa agar agama formal di mata mereka tidak menjadi sebuah institusi yang keberadaannya hanya menghalang-halangi kemajuan ilmu pengetahuan. Ayol hadirin rahimakumullah, mungkin sekalipun kita tidak membenarkan secara total bahwa pandangan mereka untuk kontradiksi terhadap agama dalam dunia barat tidak terlalu salah. Sebab Ibnu Khaldun sebagai seorang sosiolog muslim telah membaca bahwa siapa yang akrab dengan agama di dunia timur, maka mereka akan menggapai sebuah kemajuan dan kecemerlangan intelektual. Tetapi siapa yang akrab dengan agama di dunia barat, mereka akan terjadi kemunduran. Ini pembacaan Ibnu Khaldun sebagai seorang sosiolog muslim yang mungkin dia tidak terlalu subjektif tendensius religius, karena dia adalah seorang ilmuwan, sekalipun agamawan muslim, tetapi basic mereka adalah ilmuwan. Karena itu tatkala dia membuat sebuah tesis, sebuah perspektif temuannya, maka ketika dia mengatakan seperti yang saya katakan tadi, itu bukan berangkat dari sebuah asumsi yang tidak dilatar belakangi oleh data, tetapi dia berangkat dari pembacaan-pembacaan yang berbasis pada data objektif. Memang barat, kenapa akrab dengan agama menjadi mundur? Sebab sentuhan-sentuhan ilmu pengetahuan yang terurai dari agama tidak selalu menggambarkan kedekatannya terhadap ilmu pengetahuan. Sementara timur, setiap kali bapak-bapak, saudara-saudara membaca Al-Quran, jika kemudian tatkala di tengah-tengah membaca Al-Quran diberikan ruang dan space untuk berdiskusi dan berdialog terhadap teks suci Al-Quran itu, maka siapa saja yang membaca, dia akan terilhami sebuah pertanyaan dasar yang keluar dari nas, yang keluar dari ayat itu, yang tentu pertanyaan-pertanyaan itu sebagai gejala-gejala akademik, yang jika pertanyaan-pertanyaan itu diurai secara filosofik akan melahirkan apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Walhasil, sampai kapanpun Al-Quran itu didekati dan dikaji, dia akan melahirkan ilmu pengetahuan. Dan natijatu ilmi, inti maupun hasil ilmu pengetahuan yang telah kita gali dari Al-Quran itu selalu menjadi seimbang, terjadinya dinamika modernitas yang berkembang. Karena itu siapa yang akrab dengan Al-Quran, maka dia akan maju. Masyarakat muslim di era klasik dulu dekat sekali kepada Al-Quran, maka peradaban Islam ditandai saat itu. Era kemajuan dan keemasan Islam ditandai saat itu karena para pelaku sejarahnya, mereka akrab dengan Al-Quran. Tidak saja hafal kepada Al-Quran, tetapi Al-Quran ia imani, Al-Quran ia pahami, dan Al-Quran kemudian dia implementasikan di dalam kehidupan ini, sehingga kompre totalitas maupun holistisitas Al-Quran itu betul-betul menjamah dalam kehidupan sosial secara holistik. Luar biasa Al-Quran ini. Siapa saja yang mendekati, dia akan mendapatkan inspirasi ilmu pengetahuan sesuai dengan kapasitas keilmuan yang mendekatinya. Jika yang mendekati Al-Quran itu adalah orang yang memahami basic dasar keilmuan Al-Quran, maka ilmu pengetahuan yang akan muncul dari Al-Quran itu akan tumbuh subur. Tetapi jika yang mendekati Al-Quran itu dengan perspektif ilmu-ilmu psikologinya, maka Al-Quran itu akan juga tumbuh ilmu-ilmu psikologi. Jika didekati dengan ilmu-ilmu eksak, maka Al-Quran itu akan tumbuh dengan ilmu-ilmu, dengan perspektifnya sendiri-sendiri. Ayyuhal hadirun rahimakumullah.
Ini artinya bahwa paradigma barat dan paradigma timur tentu berbeda. Karena semakin dekatnya kita kepada agama, kepada Al-Quran, tidak membuat Al-Quran itu semakin memisahkan kita dan menjadi musuh kita. Tetapi ternyata Al-Quran itu tetap adaptif dan tetap berkolaboratif. Salihun likulli zaman wa makan. Selalu tepat di dalam konteks dan kondisi apapun diimplementasikan. Sebab Al-Quran mengusung nilai-nilai universalitas dan aktualitas. Jika kemudian Al-Quran itu bisa difahami dan dimaknai sesuai dengan konteksnya, maka kemudian Al-Quran betul-betul akan memberikan pencerahan kehidupan dalam konteks yang begitu perubahan. Ayolah hadirun rahimakumullah. Karena itu tantangan besar bagi kita sebagai seorang akademisi adalah membawa jargon dan simbol Islam yang di dalamnya adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sangat variatif yang berkembang di dunia modern. Jangan sekali-kali Al-Quran tidak berbunyi dan tidak ikut dan terlibat untuk memberikan jawaban-jawaban modernitas. Karena itu betapapun Al-Quran harus bisa didekati oleh para akademisi yang hidup di perguruan tinggi. Tetapi akademisi yang hidup di perguruan tinggi ini harus dipadukan dengan kekuatan Islam. Karena itu perspektif yang digunakan terjadi sebuah perspektif integratif antara sains ilmu pengetahuan dan agama pada satu sisi. Dengan pendekatan ini saya rasa agama formal dalam hal ini Islam, saya yakin dan saya percaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh mereka. Dan mereka tidak akan pernah mencari alternatif agama lain yang saya sebut sebagai spiritual tadi. Tetapi tetap mereka akan merujuk kepada Islam. Karena di balik itu ada sumber-sumber inspiratif dan filosofik yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan sumber itu bisa memberikan pencerahan dalam konteks dan kondisi apapun. Ayo hadirun rahimakumullah. Inilah satu ilustrasi pembacaan kita dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang tentu mereka adalah orang-orang netral. Mereka memang di satu sisi adalah orang-orang insider, orang Amerika meneliti terhadap persoalan-persoalan mereka sendiri. Mungkin pertanyaan kita, apakah tidak terlalu subjektif? Tentu dari hasil pengamatan kita, karena hasil penelitian itu sudah terulang dan teruji, maka data ini menjadi membenarkan kepada kita. Dan kalau ini kita biarkan dan tidak ada persiapan secara keagamaan, maka kita bisa memprediksi bahwa gejala-gejala paradigmatik yang dikembangkan Barat tidak lama kemudian akan mewabah dalam konteks timur. Ayo hadirun rahimakumullah. Semoga dengan ilustrasi yang sekilas ini bisa memberikan satu motivasi, spirit kepada kita semua agar kita tetap semakin akrab dengan Al-Quran, semakin akrab dengan agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Karena pandangan sepertinya telah terilham oleh sebuah keyakinan kita yang mendalam kepada Al-Quran, kepada agama Islam itu sendiri. Karena itu kini menjadi agama yang betul-betul universal. Ayolah hadirin rahimakumullah. Semoga ini menjadi bermanfaat kepada kita semua dan bisa sekali lagi bisa memotivasi kepada kita untuk tetap memiliki perhatian yang serius bahwa era agama bukan era hari ini, tetapi ke depan kita juga menorehkan agama agar terwarisi kepada anak-anak kita, kader-kader kita, masyarakat muslim, sehingga masyarakat muslim ke depan semakin dinamik dan semakin jaya dan bisa kembali sebagaimana yang diramalkan, fasayaudu ghoriban kama bada. Islam itu akan tampil yang eksklusif, yang aneh, yang hebat sebagaimana kehebatan Islam di awal permulaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم، وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات عملنا. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا تموت. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله